Ikhwani fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ikhwan fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini, walaupun dalam keadaan gerimis, walaupun dalam keadaan hujan, kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita menghadiri satu majelis yang mulia, yaitu tholabul ilm. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan ikhwan fillah arsyadakumullah, kemudian kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini, kita akan mengkaji kaitannya dengan apa yang kita hari ini hadapin, karena kita ingatkan kita hari ini telah masuk pada bulan apa ini Pak? Bulan Sya'ban, atau dalam bahasa Jawa bulan Ruwah. Bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Ya. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kenapa setiap kali pergantian bulan Hijriyah kita perlu senantiasa memperhatikan? Kenapa kita ini perlu senantiasa mengamatin? Karena kita ingatkan bahwa yang diakui di dalam syariat Islam itu bulan-bulan, ya, penghitungan bulan itu berdasarkan kalender Hijriyah. Begitu nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain bahwa di balik bulan-bulan Hijriyah itu ternyata ada satu bentuk amal-amal luar biasa yang itu tidak ada pada bulan yang lainnya. Yang ketiga tuntutannya adalah bahwa kita menyadari setiap saat kita ini semakin mendekati kematian. Betul Pak ya? Kita ini kan setiap saat ini kan tambah, satu sisi tambah umure, ning tambah kita ini ya sudah jatahe urip neng dunia. Itu otomatis ya. Sebagaimana pernyataan Imam Ali, irtahalatid dunia mudbiratun wartihalatil akhiratu mukbilatun. Imam Ali mengingatkan kepada kita, dunia setiap saat itu semakin jauh-jauh meninggalkan kita. Kita ingatkan, dunia itu setiap saat jauh meninggalkan kita. Contoh yang paling gampang, kita bisa membandingkan antara umur kita
Nggih, dulu ketika umur 18 tahun dengan sakniki itu kira-kira bedanya kan wis aduh. Juga kita nggak tahu kira-kira mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ini yang isih urip nu wis kaya apa. Sudah banyak berubah. Di sini mengingatkan kepada kita, ya ternyata tambah kesana kita ini semakin jauh ditinggal dunia. Dhisik bagus saiki wis ora bagus itu begitu. Dhisik kuat saiki wis ora kuat. Inilah yang namanya dunia. Kebalikannya yang kedua, wartikhalatil akhiratu mukbilatun. Di sisi yang lain, akhirat, kematian, malaikat Israel itu setiap saat semakin dekat-dekat kepada kita. Maka ya kaitannya dengan itu, karena setiap saat kita ini dekat dengan kematian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah di sisi yang lain tuntutannya, ya Allah menuntut kita itu ketika kita dekat dengan kematian, Allah tuntut kita ini bagaimana iman takwa kita ini maksimal, kan begitu Pak ya. Jadi Allah itu tuntut ketika kita ini mendekati kematian, bagaimana iman dan takwa kita maksimal. Ini seakan-akan ada sesuatu sing tidak klop. Maksudnya tidak klop itu tidak pas. Kenapa? Satu sisi ketika kita tua itu fisik kita tambah lemah, kita ini tambah ringkih. Betul nggak Pak? Tambah tua itu tambah ringkih. Tapi tuntutannya Allah, kita ini semakin tua itu kita ini semakin tekun ibadah. Ini kan kaya-kaya enggak kelab gitu ya. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka agar apa yang Allah inginkan kepada kita ini bisa nyambung, bisa sinkron, maka ya di sana kita harus tahu amal ibadah yang terbaik itu apa, sehingga walaupun fisik kita itu semakin lemah, fisik kita ini semakin menurun, tetapi kualitas amal-amal ibadah kita ini tetap di atas puncak. Makanya kan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada dengan sebenar-benar takwa. Ya, taatlah kamu setiap saat dengan sebenar-benar ketaatan. Beribadahlah kamu setiap saat dengan sebenar-benar ibadah. Karena apa? Kalau kita ini ibadahnya kita maksimal, sehingga setiap saat ketika Allah itu ngambil kita ini di atas puncak ketakwaan. Makanya Allah nyambung wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu telah sempurna maksimal keislamanmu. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, agar setiap saat iman dan takwa kita ini maksimal, hingga ketika setiap saat nanti Allah memanggil kita ini adalah di atas puncak amal ibadah kita, maka sering saya sampaikan, maka kita harus tahu ya, amal ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan tertentu itu apa. Jadi kayak umpamanya hari ini ketika kita ini masuk pada bulan Sya'ban, ini kira-kira amal terbaik yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban itu apa? Kan begitu aja. Supaya apa? Nanti ganti bulannya kita harus tahu lagi kira-kira kalau nanti bulan selanjutnya bulan Ramadan, amal terbaik yang bisa kita lakukan itu apa? Sehingga apa? Setiap bulan kita berada di atas amal-amal
terbaik. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, bulan Sya'ban kalau dalam bahasa kita Jawa itu bulan ruwah, kan begitu Pak ya. Bulan Sya'ban dalam bahasa Jawa, kalender Jawa itu bulan ruwah. Yang kita tahu Pak, tradisi masyarakat kita ya, beberapa tempat itu kalau bulan ruwah itu kan ada namanya kegiatan ruwahan Pak, berikan itu limolasan lah gitu ya, nisfu Sya'ban. Beberapa tempat ada namanya ruwahan yang dimana mereka ya ngundang tetangga, diajak minta tolong untuk mendoakan kepada keluarga yang telah meninggal agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bergantian ya, bergantian. Kalau di kampung saya masih ya, di mana itu, di Tunggul itu masih. Jadi mereka begitu ya. Kenapa kok begitu gitu ya? Kenapa mereka kok menjadikan momen bulan Sya'ban ini menjadi media ya agar terbaik dalam rangka mendoakan orang tua yang telah meninggal? Di sini tidak terlepas daripada makna ruwah itu sendiri Pak. Jadi ruwah itu kan berasal dari dua kata sebetulnya ya. Ruwah itu kan dari kata ngeluru arwah, yang memiliki makna luarnya apa ya. Mereka menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang paling baik untuk ngeluru mendoakan atau ya memohonkan ampun kepada Allah agar keluarga mereka yang telah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeluru arwah itu seperti itu. Apakah ada dasarnya? Lah inilah yang perlu kita kaji, sehingga nanti bahasane Jawa itu yonjo jomoni ya, dan ternyata ini banyak terikat dengan syariat ternyata ya. Ikhwani fillah arsadakumullah, kita ingatkan kembali kepada pembahasan Sya'ban dan kaitannya kenapa orang Jawa banyak menjadikan bulan Sya'ban itu sebagai media. Mereka mengajak tetangga keluarga untuk diajak bersama-sama berdoa kepada Allah agar keluarga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak terlepas daripada tentang pengertian Sya'ban. Jadi Sya'ban ya, Sya'ban itu maknanya adalah syu'abun. Mereka itu berpencar, berkelompok-kelompok. Maksudnya apa? Orang-orang Arab dulu kalau masuk bulan Sya'ban itu sana itu adalah bulan di mana banyak sumber-sumber air mereka itu kering. Berarti kalau dikatakan bulan Sya'ban di wilayah Arab itu berarti pas 3 ngerak. Sehingga apa? Mereka itu berpencar berkelompok-kelompok, datang ke gunung, pergi ke gunung, ke hutan untuk mencari sumber air. Itu namanya mereka syi'ab, berkelompok-kelompok. Itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari seperti itu. Itu yang pertama, makna Sya'ban. Tapi ada juga makna Sya'ban itu artinya berpencar. Artinya apa? Sya'ban itu artinya
Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membuka bagi kita cabang-cabang pintu-pintu kebaikan. Saat artinya berpencar, berkelompok-kelompok, bercabang-cabang, yang artinya adalah pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita pintu-pintu, banyak pintu-pintu kebaikan. Anda mau milih yang mana? Ya. Tapi yang jelas, ketika masuk bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menggiatkan ibadahnya pada bulan Sya'ban ini, ya. Jadi banyak meningkatkan ibadahnya, banyak menggiatkan ibadahnya, sampai karena begitu semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban itu, sampai ada sahabat itu bertanya, namanya Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri matasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda banyak melakukan puasa sunnah, banyak melakukan puasa di luar bulan Ramadan melebihi puasa Anda pada bulan Sya'ban. Kenapa kok Anda itu banyak puasa pada bulan Sya'ban? Maka Rasulullah menjawab, dzalika sahrun yakfulun nasu anhu. Usamah bin Zaid, ketahuilah pada bulan Sya'ban ini banyak umatku itu yang ghafil. Ghafil ternyata lalai, ya, lalai. Lalai itu bukan lali, lalai, atau bahasanya kita itu banyak umatku sing delewer. Delewer itu Pak ya, lalai karo delewer itu pada itu Pak. Jadi ngerti neng, banyak umatku yang nyepelekkan ibadah, ya. Kenapa? Kenapa banyak umatnya Rasulullah yang menyepelekan ibadah? Karena posisinya bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Bahasan yang paling gampang, ini bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Kalau ini bulan paling dekat dengan bulan Ramadan, makanya kalau kebiasaan kita itu punya aji mumpung, iya Pak, mumpung urung poso, kan gitu Pak ya, mumpung urung poso, sing arep mantu ndang, kan gitu toh Pak. Dan otomatis kalau wong mantu itu ora mungkin arep poso gitu toh. Ora mungkin jagong kok dalam keadaan ghafil. Dan ora mungkin kita ini barate ngono sedikit sekali rewang kok poso. Akhirnya apa? Banyak ibadah-ibadah itu lalai. Ya, yakbulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Maka meningkatkan ibadah dalam kondisi banyak manusia itu yang lalai, sing nyepelek ini, itu ibadah yang abdul. Ibadah yang abdul Pak. Maksudnya apa? Banyak wong kabeh ra poso dhewe itu ibadahnya berat, apa namanya? Itu termasuk ibadah yang abdul. Kenapa? Satu amal ibadah itu dikatakan abdul kalau pelaksanaannya berat. Abot enggak Pak? Wancane itu ibaratnya itu turu tangi dewe. Pancane ki mangan-mangan dheweke poso dhewe. Berat enggak itu? Berat. Maka satu amal ibadah, kata Imam Ibnul Qayyim, dikatakan afdol, diantaranya adalah pelaksanaannya paling berat, paling abot.
Makanya dulu pernah saya sampaikan, ketika kemarau, ibadah yang paling afdol itu adalah puasa. Akeh wong ra poso dhewe itu, ya. Jadi kayak di mana itu, di Timur Tengah itu Sya'ban itu kemarau. Makanya kalau waktu pas banter tiga ini kok poso dhewe, itu berat sekali. Dan itu pahalanya besar. Kemudian yang kedua, di antara Rasul itu menggiatkan ibadah pada bulan Sya'ban ini, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ketahuilah, pada wa huwa syahrun, dan dia bulan Sya'ban ini bulan di mana turfa'u fihil a'mal, diangkat amal-amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, pada bulan Sya'ban ini ketika kita melakukan ibadah, ketika kita tadi melaksanakan sholat maghrib, itu langsung dicatat dan langsung dilaporkan sama Allah. Pokoknya setiap kali kita melakukan ibadah langsung dilaporkan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lainnya, umpamanya bulan Rajab, itu kita melakukan ibadah sholat maghrib, itu nanti dilaporkannya besok pagi habis sholat subuh, gitu loh Pak, ya. Jadi nggak langsung sama. Barang siapa yang melakukan kebaikan di pagi hari habis subuh, itu nanti dilaporkan sore hari. Beda dengan bulan Sya'ban ini. Kalau bulan Sya'ban ini kita ini melakukan satu langsung dilaporkan, dan inilah yang digunakan oleh para pendahulu kita. Mumpung samben kita njaluk langsung dilapurke, maka mereka itu kemudian mengambil kesempatan, mereka mengumpulkan tetangga, mengajak tetangga, keluarga untuk mendoakan atau berdoa kepada Allah agar keluarga yang mereka cintai itu diampuni. Makanya yang jadi ibaratnya ruwah atau ngeluru arwah. Itu filosofisnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda di dalam rangka memanfaatkan bulan Sya'ban, di mana beliau ingin sekali, karena beliau banyak puasa di bulan Sya'ban, ingin sekali kalau ia dicatat dan dilaporkan kepada Allah dalam keadaan puasa. Itu ya, Rasul dalam bulan Sya'ban ini banyak puasa. Karena apa? Dia ingin nanti ketika dia itu dicatat dan dilaporkan, dia tercatat sebagai seorang yang shaim. Berbeda dengan keluarga-keluarga kita, itu mereka ya memanfaatkan untuk banyak mendoakan keluarga, memohon kepada Allah agar keluarga mereka yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, karena pada bulan Sya'ban itu ya setiap kita melakukan satu amal ibadah itu langsung dilaporkan, monggo. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya dinyatakan pada bulan Sya'ban ini Rasul banyak puasa. Hatta disebutkan di sana hampir-hampir itu selama bulan Sya'ban Rasul itu poso terus. Kenapa? Dijelaskan di sana oleh para ulama bahwa apabila Rasulullah itu sudah rutin melaksanakan puasa sunnah, Rasul kalau itu sudah rutin melaksanakan puasa sunnah, kemudian karena satu sebab kemudian Rasul tidak bisa mengerjakan, itu tumrape Rasul, bagi Rasul wajib mengkodok. Kalau kita beda Pak ya,
Kalau kita beda, jadi umpamanya kita ini kok poso, bar kuwi dijak mertamu dikon, ya mertamu, kemudian kita dapat suguhan, kita akan milih poso untuk pahala, terus ngerahapi suguhan untuk pahala. Kira-kira milih yang mana, Pak? Milih yang mana, Pak? Milih poso apa milih ngerahapi suguhan? Jadi lah makanya iya mungkin kalau kita milih sing penatur pahala untuk pahala kan gitu nggih. Makanya ya dianjurkan kalau kamu puasa ya aja niat mertamu kan begitu nggih. Supaya apa? Kita tidak menyakiti orang yang nyuguhin. Karena apa? Apalagi namanya filosofisnya Jawa. Wong Jawa itu ibaratnya disuguh kok belas ora di senggol. Itu kira-kira sing duwe omah lorati enggak? Lorati enggak, Pak? Wis disuguh ora di demak gitu kira-kira lorati enggak? Sakit hati. Padahal sakit hati itu, nyakiti hati ini dosa mboten? Makanya kalau kita itu berniat puasa, ya kita usahakan kalau itu sunnah, itu kita usahakan jangan bertamu. Iya, jadi supaya apa? Tidak menyakiti orang yang menyuguhi. Ya, jadi ini kita ingatkan ya. Tapi yang jelas bagi Rasul itu kalau sudah biasa melakukan puasa, kemudian ya puasa sunnah, kemudian karena satu sebab itu tidak bisa melaksanakan, itu bagi Rasul wajib mengkodok. Dan kesempatan terakhir Rasul itu mengkodok puasa itu ya pada bulan Sya'ban. Ini diantara alasan para ulama kenapa Rasul itu banyak puasa pada bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semua puasa Rasul itu sudah bisa dikodok semuanya, kemudian Rasul itu banyak puasa, itu diantaranya adalah menemani istri-istrinya mengkodok puasa. Ya, jadi Rasul itu termasuk istri setia, suami setia. Ya, dia tidak ingin istrinya puasa kemudian dirinya tidak puasa, kan mesti loro ati. Makanya ya ketika istrinya puasa maka Rasul pun juga ikut ya menyertai istrinya untuk berpuasa sebagai wujud kecintaan Rasul kepada para istrinya. Maka itu diantara kenapa Rasul itu banyak puasa pada bulan Sya'ban, sehingga disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Ibunda Aisyah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau pas puasa kaya-kaya itu Rasul itu nggak mau berbuka terus, berarti puasa terus. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi tidak poso, itu kaya-kaya wong saurip-urip ora pernah poso. Itu Rasul, Pak ya. Itu kata Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda mengatakan, fama ra'aitu, saya belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, puasa sebulan penuh. Ya, kemudian wa ma ra'aitu aktsara siyaman, dan saya belum pernah melihat Rasulullah itu banyak puasa sunnah di luar bulan Ramadan melebihi banyaknya puasa Rasulullah pada bulan
Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban Rasulullah banyak puasa. Itu seperti itu. Oke. Jadi ini kaitannya tentang Rasulullah memanfaatkan momen bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kalau kita melihat daripada kebiasaan para salaf, karena bulan Sya'ban ini bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan, maka para salaf, para sahabat itu mereka mulai menggiatkan ibadah, diantaranya membaca Al-Quran. Maka para salaf itu mereka menyebut bulan Sya'ban Syahrul Qura, bulan orang mulai menggiatkan diri membaca Al-Quran. Itu seperti itu. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Salamah bin Kuhail rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi mereka banyak banyak membaca Al-Quran. Begitu juga ya, karena begitu giatnya meningkatkan ibadah sehingga mereka banyak sekali yang dimana kalau pagi hari, kalau mereka itu punya toko, pagi itu menunda membuka tokonya. Jadi mereka para sahabat itu buka tokonya itu kalau bulan Sya'ban rodo awan, yang itu paginya digunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau sore itu tutupnya dibuat lebih awal, itu dalam rangka apa? Digunakan untuk memperbanyak ibadah. Itu pada bulan Sya'ban. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggiatkan dengan seperti itu. Lah, makanya ikhwan fillah arsadakumullah, bagi kita sekali lagi monggo Pak ya, karena kita ini hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa menjumpai bulan Sya'ban, sebagaimana tadi Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membukakan kepada kita ini pintu-pintu kebaikan. Maka mari pada bulan Sya'ban ini kita tingkatkan lagi ibadah kita. Di antaranya apa ya tadi Pak? Kita mulai semangat untuk memperbanyak datang ke masjid, di antaranya Pak ya. Jadi monggo, kalau kita ini mulai diperbanyak datang ke masjid, disemangat anak bojone yen iso mulai dijak neng masjid, supaya apa? Mereka lebih giat, ya. Jadi kalau bisa seperti itu, ya. Jadi kita diingatkan sebagaimana semangatnya Syekh Sa'id bin Musayyib, ulamanya tabi'in. Imam Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, ya, selama 30 tahun masjid itu belum dikumandangkan adzan kecuali saya sudah sampai di masjid. Oke, jadi 30 tahun. Jadi sebelum adzan beliau itu sudah sampai di masjid. Beda dengan Adi bin Hatim, beliau mengatakan tidaklah masjid itu dikumandangkan adzan kecuali saya sudah siap tinggal berangkat neng masjid. Beda dengan kita Pak, kalau kita ini kan berangkat neng masjid nunggu adzan, atau Allah lagi adzan urung komat. Nah ini semangatnya kurang. Tapi kalau mereka luar biasa, jadi sebelum adzan mereka itu toto-toto, hingga ketika masjid ngumandang langsung mereka bisa berangkat ke masjid. Ini pernyataan Adi bin Hatim. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi kita monggo ya, ini karena ini bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, ya mulai kita giatkan lagi untuk qiyamul lail sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, supaya Pak nanti kita lebih giat ya. Dan kita ingatkan ternyata Masya Allah ya, para salaf itu mereka itu sangat giat sekali dalam rangka menjaga qiyamul lail, sebagaimana disebutkan oleh juga Imam Sa'id bin Musayyib. Beliau juga pernah menyatakan ya,
beliau mengatakan ya dalam pernyataannya bahwa saya selama 50 tahun itu biasa mengerjakan sholat subuh dengan wudhu saya waktu sholat isya. 50 tahun, bukan setahun 2 tahun loh ya, itu selama 50 tahun saya biasa mengerjakan sholat subuh dengan wudhu saya waktu sholat. Berarti kira-kira bengi turu enggak gitu? Tidak, malam itu tidak digunakan. Berarti apa? Gunakan untuk qiyamul lail sampai pagi. 50 tahun. Ya, itu seperti itu. Ya. Begitu juga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sulaiman At-Taimi Al-Bisri yang beliau wafat pada tahun 143 Hijriah. Ya, beliau pernah sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Itu semangat mereka dalam melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Makanya kami mengajak kepada para ikhwan semuanya, tolong, ini sudah masuk bulan Sya'ban, sudah mulai kita tata qiyamul lailnya Pak. Nanti ketika masuk bulan Ramadan kita ini nggak kaget yang dijak sholat taraweh, begitu nggih, sholat taraweh. Ya. Kemudian yang keempat, ya juga sama tadi, yang keempat monggo ini juga kita usahakan juga pada bulan Sya'ban ini juga tadi memperbanyak istighfar, apalagi dalam tanggal 15 nisfu Sya'ban ya, karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1390, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani, dinyatakan di sana innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqihi illa li musyrikin aw musakhinin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya bagi orang yang mohon ampun, kecuali orang yang berbuat musyrik dan ya musakhinin. Musakhinin itu apa? Orang yang bertengkar tapi tidak akur-akur, itu nggak diampuni oleh Allah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ini beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan apa namanya Sya'ban ini. Makanya tolong sekali lagi kita berdoa, kalaulah kita hari ini masih diberi kesempatan hidup sampai bulan Sya'ban, kita berhusnudon kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan pada bulan Sya'ban. Dan memang doa kita, waja'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin waja'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, kalaulah Engkau memberikan kesempatan kami hidup sampai hari ini, jadikanlah hidupku ini sebagai satu sarana untuk memperbanyak kebaikan. Kalaupun Engkau nanti mencabut nyawaku, jadikanlah kematianku ya Allah sarana kami untuk menghentikan perbuatan-perbuatan kejelekan. Itu harapan kita seperti itu. Lah ini Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, maka sekali lagi kami minta kepada kita semuanya, monggo kita manfaatkan betul momen adanya bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga nggak apa-apa nanti di akhir bulan Sya'ban sebelum malam itu taraweh, sorenya itu mandi keramas, nggak apa-apa ya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika kita nanti sholat taraweh lebih bersemangat, sebagaimana Imam Malik itu menganjurkan ketika malam-malam Lailatul Qadar itu dianjurkan sorenya itu untuk mandi keramas, malamnya pakai minyak wangi, supaya apa? Nanti lebih semangat dalam beribadah. Kita juga nggak apa-apa ya, jadi asal niatnya tadi, karena beberapa tempat kan
akhir Sa'ban, akhir Wah kan aneh kegiatan padusan. Ya, sebetulnya yang diinginkan padusan adalah ya kalau sore kita itu mandi keramas, itu harapannya nanti malam itu lebih semangat dalam beribadah sebagaimana pesannya Imam Malik tadi ya supaya kita ini lebih semangat dalam beribadah. Lah ini ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.